Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Saya Ibu Rahmayani, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, akan menjelaskan makna Asmaul Husna. Asmaul Husna atau asma artinya nama-nama. Husna baik juga indah. Secara bahasa berarti nama-nama Allah yang baik. Secara istilah, nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah sebagai bukti keagungannya. Dalil nakli tentang Asmaul Husna terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 180. Asmaul Husna Al-Alim, yaitu artinya Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang tampak ataupun yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah. Apapun yang kita sembunyikan, Allah pasti mengetahuinya. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun itu sudah Allah ketahui. Pengetahuan Allah itu tanpa batas. Itulah makna Al-Alim. Terdapat dalam firman Yesus surah Al-An'am, bisa disimak ayat ke-59. Yang kedua itu Al-Khabir, yaitu Allah Maha Teliti. Maha telitinya terhadap semua penciptaannya. Allah menciptakan berjuta-juta makhluk, semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha Teliti dalam menciptakan makhluknya. Allah Maha Teliti seperti manusia. Contohnya diberi mata dua, hidung, mulut. Mata fungsinya untuk melihat, ya kan, mulut untuk berbicara, untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Itu karena apa? Karena Allah Maha Teliti. Dalam surah At-Taubah ayat ke-16 bisa diperhatikan. As-Sami, Allah Maha Mendengar. Suara apapun yang ada di semesta ini Allah Maha Mendengar. Bahkan yang ada di dalam hati kita pun Allah Maha Mendengar. Suara binatang, suara tumbuh-tumbuhan, Allah Maha Mendengar. Bahkan suara hal-hal yang gaib sekalipun Allah Maha Mendengar. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Perilaku yang sesuai dengan As-Sami, yaitu kita harus mendengarkan ketika orang lain sedang berbicara dengan sikap dan bahasa yang santun, menjadi orang yang peka terhadap informasi, berlatih untuk dapat memilih informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Zaman sekarang nih, ketika banyaknya teknologi seperti handphone, tolong, walaupun ada seseorang yang berbicara di depan kita, kita harus berusaha untuk selalu memperhatikannya, mendengarkannya. Jangan mata kita fokus terhadap handphone. Itu merupakan salah satu adab sebagai umat muslim. Apalagi ketika orang tua yang berbicara kepada kita, ketika guru yang berbicara. Ya, lanjut. Al-Basir, Allah Maha Melihat. Allah Maha Melihat terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 18. Segala sesuatu yang lembut maupun yang kecil, semuanya Allah melihat. Perbuatan kita yang kita lakukan sembunyi-sembunyi, Allah Maha Melihat. Apapun itu aib kita yang kita tutup-tutupi, Allah melihat segalanya. Perilaku yang sesuai dengan Al-Basir, berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan dan kebesaran Allah. Pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan sekeliling kita. Introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan diri sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Jangan kita terlalu sibuk melihat kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, tapi kita lihat diri kita sendiri. Berusaha untuk selalu memperbaiki apa-apa yang kurang baik yang ada di dalam diri kita. Pergunakan mata kita untuk melihat yang Allah izinkan. Jangan melihat hal-hal yang merusak seperti film-film yang tidak mendidik, games, itu semua pasti merusak mata. Tapi perbanyak melihat ayat-ayat Al-Quran,
pandang kedua orang tua kita yang sudah bersusah payah mendidik kita. Fungsi iman kepada Allah, yaitu dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya. Karena orang beriman akan ditolong oleh Allah. Hati menjadi tenang, tidak gelisah, dapat mendatangkan keuntungan. Karena orang yang tidak beriman akan selalu berada dalam kerugian. Sebagai pengendali perilaku yang dilarang oleh Allah, untuk mendorong seseorang dalam beribadah kepada Allah. Sebagai penyesuai diri bahwa pada hakikatnya manusia adalah lemah dan tidak berkekuatan jika dibandingkan dengan Allah. Dapat mempertebal keyakinan dan kekuasaan dan keesaan Allah. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.